Setelah ibu mertuanya berkunjung ke rumah, Nadia baru sadar bahwa ponsel milik Bu Ratna tertinggal di sofa ruang tengah, tepat di depan televisi. Awalnya Nadia tidak terlalu memikirkannya. Mobil sang mertua sudah melaju cukup jauh meninggalkan halaman rumah, dan ia memutuskan untuk mengembalikan ponsel itu malam nanti. Namun, sesuatu terjadi sebelum niat itu sempat diwujudkan. Tiba-tiba, ponsel yang tergeletak di atas bantal sofa itu berdering. Nadia yang sedang berjalan menuju dapur terhenti. Nada deringnya cukup keras, memecah keheningan rumah. Ia menoleh, dan napasnya langsung tercekat. Di layar ponsel itu terpampang foto Raka, suaminya yang sudah meninggal 1 tahun lalu. Jantung Nadia serasa berhenti berdetak. Jantungnya hampir copot dari dada. Namun sebelum cerita ini dimulai lebih jauh, silakan tulis di kolom komentar, teman-teman menonton dari daerah mana. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar channel Tante Sasha bisa terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita terbaik untuk kalian semua. Beberapa saat sebelumnya, Nadia masih berdiri di teras rumah, mengantar Bu Ratna pulang. Senyum tipis yang dipaksakan di wajah Nadia terasa kaku. Sudah genap 1 tahun sejak suaminya, Raka, meninggal dunia. Namun entah mengapa, kunjungan Bu Ratna hari ini terasa lebih berat dari biasanya. Ibu mertuanya itu bersikap terlalu manis. Nada suaranya dibuat lembut, penuh perhatian, tetapi matanya tidak pernah diam. Pandangan itu terus bergerak gelisah, seolah mengawasi setiap sudut rumah. Nadia yang mengenakan hijab syari panjang berwarna abu-abu hanya mengangguk sopan. Ia berusaha menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Baginya, rumah ini masih penuh dengan kenangan Raka. Setiap sudut menyimpan tawa, suara, dan kehangatan suaminya. Dan kehadiran Bu Ratna hari ini terasa seperti mengusik kedamaian rapuh yang selama ini berusaha ia bangun. Jaga diri baik-baik, Nadia, kata Bu Ratna sambil merapikan ujung kerudungnya yang sebenarnya sudah sangat rapi. Kalau ada apa-apa, langsung telepon ibu. Iya, Bu. Hati-hati di jalan, jawab Nadia pelan. Di balik kemudi sedan hitam yang terparkir di halaman, Pak Surya, sopir pribadi Bu Ratna, sedikit membungkuk sebagai tanda hormat. Pak Surya adalah orang kepercayaan Bu Ratna. Ia sudah bekerja puluhan tahun bersama keluarga mendiang suaminya. Nadia melihat Bu Ratna masuk ke dalam mobil. Kaca mobil yang gelap menutup rapat ekspresi sang mertua. Tak lama kemudian, mobil itu bergerak perlahan meninggalkan halaman rumah, hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Nadia menghela napas panjang. Sedikit lega. Ia menutup pintu utama, menguncinya, lalu berjalan menuju ruang tengah untuk membereskan cangkir teh yang masih tersisa di meja. Namun langkahnya terhenti. Matanya tertuju pada sebuah benda persegi panjang berwarna hitam mengilap yang tergeletak di atas bantal sofa. Itu ponsel. Dan jelas bukan miliknya. Itu ponsel mahal milik Bu Ratna. Nadia mengambilnya, rasa bimbang langsung menyerangnya. Ia berlari kecil ke pintu depan, membukanya, dan melihat ke arah jalan. Mobil Bu Ratna sudah tidak terlihat. Pasti sudah jauh. Ia kembali masuk dan meletakkan ponsel itu di meja kopi. Haruskah ia menelepon Pak Surya? Masalahnya, Nadia tidak memiliki nomor sopir itu. Dan ponsel Bu Ratna yang lain pasti berada di tasnya. Akhirnya Nadia memutuskan untuk menyimpannya sementara. Nanti malam, setelah salat Isya, ia akan mengantarkan ponsel ini ke rumah mertuanya yang berada di kawasan elit di seberang kota. Ia tidak ingin berlama-lama menyimpan barang pribadi milik Bu Ratna. Nadia baru saja akan melangkah ke dapur, saat ponsel di atas meja tiba-tiba bergetar hebat. Layarnya menyala, diiringi nada dering yang cukup keras. Nadia terkejut. Ia menatap layar itu, dan seluruh darah di tubuhnya serasa membeku. Di layar ponsel itu terpampang foto Raka. Foto favorit Nadia. Raka tersenyum lebar, mengenakan kemeja biru kesayangannya. Foto itu diambil saat mereka berlibur ke pantai, setahun sebelum kecelakaan itu terjadi. Pikiran Nadia kacau. Kenapa Bu Ratna memakai foto Raka sebagai foto kontak? Dering itu berhenti. Namun jantung Nadia masih berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya alarm, atau mungkin Bu Ratna menyimpan nomor seseorang dengan foto Raka sebagai kenang-kenangan. Nadia duduk di sofa, berusaha mengusir pikiran buruk. Hijabnya dirapikan sedikit. Rasa dingin menjalari tengkuknya.
Belum genap 1 menit, ponsel itu menyala lagi. Kali ini tidak berdering, hanya bergetar singkat, tanda pesan masuk. Nadia melirik ke layar. Matanya langsung membelalak. Pesan itu datang dari kontak yang sama. Kontak yang disimpan dengan nama Raka. Rasa penasaran yang luar biasa besar bercampur dengan ketakutan aneh mengalahkan rasa sopan santunnya. Nadia teringat, dulu, Bu Ratna pernah memberitahukan pola kunci ponselnya saat mereka berada di rumah sakit. Katanya, untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Tangannya gemetar menyentuh layar. Ia mencoba menggambar pola bintang sederhana yang masih ia ingat. Layar terbuka. Nadia menelan ludah. Ia membuka aplikasi pesan. Di baris paling atas, ada satu percakapan. Nama pengirimnya, Raka. Dengan jantung berdebar, Nadia membuka pesan terbaru. Matanya membaca barisan kalimat itu. Dan dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Pesan itu berbunyi, "Uang tutup mulut sudah saya terima. Rahasia kecelakaan aman sama saya. Jangan lupa transferan bulan depan." Nadia terduduk lemas di lantai. Ponsel Bu Ratna terlepas dari genggamannya, jatuh ke atas karpet berbulu. Tubuhnya gemetar hebat. Selama 1 tahun penuh, Nadia hidup dengan keyakinan bahwa Raka meninggal karena kecelakaan murni. Tapi pesan ini mengubah segalanya. Tubuh Nadia masih gemetar hebat. Ruangan yang tadi terasa damai kini berubah menjadi dingin dan menyesakan. Kata kecelakaan terus berputar di kepalanya. Begitu juga kalimat uang tutup mulut yang menghantam kesadarannya seperti palu godam. Selama 1 tahun penuh, Nadia hidup dalam keyakinan bahwa kematian Raka adalah musibah murni. Mobil sedan hitam itu remblong di jalan menurun dan menabrak pembatas. Polisi menutup kasusnya sebagai kecelakaan tunggal. Namun pesan ini seolah berteriak bahwa ada rahasia besar yang ditutup dengan uang. Dan yang paling mengerikan, pengirim pesan itu menggunakan nama suaminya sendiri. "Siapa kamu?" bisik Nadia lirih. "Kenapa Bu Ratna, ibu kandung Raka, terlibat dalam pembayaran uang tutup mulut ini?" Dengan tangan masih gemetar, Nadia memungut kembali ponsel itu. Rasa syok dan duka perlahan berubah menjadi kemarahan dingin. Ia mulai mengingat kembali sikap-sikap aneh Bu Ratna selama 1 tahun terakhir. Setelah pemakaman Raka, Bu Ratna memang terlihat sangat terpukul. Namun di balik kesedihan itu, gerakannya terlalu cepat, terlalu efisien. Belum genap 40 hari, Bu Ratna sudah sibuk mengurus pencairan asuransi jiwa Raka yang nilainya sangat besar. Ia juga langsung mengambil alih kendali perusahaan properti milik Raka. Alasannya sederhana. Nadia belum paham bisnis dan masih terlalu muda. Saat itu Nadia masih tenggelam dalam lautan duka. Ia hanya menandatangani semua dokumen yang disodorkan, percaya penuh pada ibu mertuanya. Kini, semua kebaikan itu terasa seperti topeng. Dengan napas tersengal, Nadia memberanikan diri. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya sebelum Bu Ratna menyadari ponselnya hilang. Ia membuka kembali ponsel itu. Pertama, riwayat panggilan. Benar saja. Ada banyak panggilan masuk dan keluar ke nomor yang disimpan dengan nama Raka. Hampir setiap beberapa hari sekali. Ini bukan komunikasi biasa. Ini intens. Nadia beralih ke galeri foto. Ia harus menahan mual saat melihat foto-foto keluarga yang tampak bahagia. Foto Raka saat wisuda. Foto liburan keluarga. Foto Bu Ratna tersenyum memeluk putranya. Semua terlihat normal. Hingga, di antara foto-foto masakan, terselip satu tangkapan layar. Sebuah bukti transfer bank. Nadia memperbesar gambar itu. Jantungnya kembali berdebar. Transfer sebesar 250 juta rupiah. Ke rekening atas nama Kirana Wicaksono. Nominal yang sangat besar. Di kolom keterangan tertulis, biaya konsultasi proyek pesisir. Nadia terperangah. Proyek pesisir? Setahunya, perusahaan Raka tidak pernah mengerjakan proyek di daerah pesisir. Ini aneh. Dengan cepat, Nadia memotret tangkapan layar itu menggunakan ponselnya sendiri. Ia kembali ke daftar kontak. Mencari nama Raka. Nomor itu ia salin dan simpan di ponselnya sendiri. Begitu juga nomor rekening atas nama Kirana Wicaksono. Siapa wanita ini? Apakah Kirana adalah orang yang sama dengan Raka,
Di pesan itu, saat Nadia sibuk menyalin semua informasi penting, ponsel Bu Ratna bergetar dan berdering lagi. Nama Raka muncul di layar. Nadia terlonjak kaget. Haruskah ia mengangkatnya? Jika ia diam, pengirim akan curiga. Jika ia bicara, suaranya pasti ketahuan bukan Bu Ratna. Dering itu terus berbunyi. Nadia mengambil keputusan sepersekian detik. Ia menekan tombol hijau, lalu langsung mengaktifkan speaker. Ia tidak berkata apa-apa. Hening. Hanya terdengar napas tenang dari seberang. Lalu sebuah suara terdengar. Itu bukan suara Raka. Itu suara seorang wanita. Dingin. Tajuk. Penuh kendali. Ada apa, Bu Ratna? Kenapa menelepon lagi? Takut rahasianya bocor. Nadia langsung mematikan sambungan. Tangannya mengepal erat. Jadi benar, ini bukan kecelakaan. Raka dibunuh. Dan wanita di telepon itu tahu segalanya. Kaki Nadia terasa lemas. Ruang tamu yang tadi terasa aman kini berubah seperti penjara. Ia menatap ponsel Bu Ratna dengan campuran ngeri dan benci. Benda itu adalah kotak Pandora. Air matanya menggenang. Bukan lagi duka kehilangan, tapi duka karena pengkhianatan. Nadia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak boleh hancur sekarang. Ia harus tahu siapa wanita itu. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Raka. Satu-satunya cara. Memancingnya keluar. Nadia membuka kembali percakapan dengan kontak bernama Raka. Tangannya gemetar saat mulai mengetik. Transferan berikutnya sepertinya akan bermasalah. Ada audit mendadak di bank. Saya tidak bisa mengirim uang lewat rekening. Kita harus bertemu. Saya siapkan tunai. Bawa semua dokumen proyek pesisir itu. Saya mau periksa. Ia menekan kirim. Jantungnya berdetak keras menunggu balasan. Tidak sampai 30 detik. Balasan masuk. Tumben sekali. Ibu takut? Hawa dingin menjalari punggung Nadia. Ia membalas cepat, meniru gaya angkuh Bu Ratna. Jangan banyak tanya. Ini mendesak. Bisa atau tidak? Balasan datang lagi. Bisa. Di mana? Kapan? Umpannya berhasil. Nadia memilih tempat ramai. Lobi Hotel Grand Mutiara. Jam 4 sore ini. Jangan terlambat. Baik. Pastikan uangnya siap. Percakapan selesai. Nadia meletakkan ponsel itu. Sekarang pukul siang. Ia punya 3 jam untuk bersiap menghadapi seseorang yang mungkin terlibat dalam kematian suaminya. Waktu berjalan terasa sangat lambat bagi Nadia. Ketakutan bercampur tekad memenuhi dadanya. Ia tahu, dalam beberapa jam ke depan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Nadia bangkit menuju kamarnya. Ia tidak bisa datang sebagai Nadia, istri Raka yang berduka. Ia memilih pakaian paling tidak mencolok. Gamis panjang polos berwarna coklat tua. Hijab syar'i senada yang menjulur panjang. Kacamata hitam besar. Masker medis hitam. Wajahnya kini hampir sepenuhnya tertutup. Ia memasukkan ponselnya sendiri dan ponsel Bu Ratna ke dalam tas selempang sederhana. Kemudian, ia memesan taksi online. Sengaja tidak menggunakan mobil pribadinya agar tidak mudah dilacak. Tepat pukul 15.30, Nadia sudah duduk di salah satu sofa sudut lobi Hotel Grand Mutiara. Lobi itu ramai. Suara percakapan, denting piano samar, langkah kaki orang-orang berlalu lalang. Jantung Nadia berdentum kencang. Ia memesan segelas teh hangat, namun tak disentuh sedikit pun. Tangannya di bawah meja terkepal erat. Ia mengamati setiap orang yang masuk lewat pintu putar. Pukul 16 tepat. Seorang wanita melangkah masuk. Dan Nadia langsung tahu. Wanita itu berbeda dari bayangannya. Masih muda. Sangat elegan. Rambut disanggul modern rapi. Ia mengenakan blus sutra biru dan celana bahan mahal. Tas tangan bermerek tergantung di lengannya. Langkahnya penuh percaya diri. Wanita itu berhenti di tengah lobi. Matanya menyapu sekeliling dengan tajam. Ia mengeluarkan ponsel. Nadia menahan napas. Tatapan mereka bertemu. Nadia cepat menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya sendiri. Terlambat. Wanita itu berjalan ke arahnya. Langkah kakinya terdengar jelas di lantai marmer. Ia berhenti tepat di depan meja Nadia. Hening sesaat. Lalu,
Wanita itu tertawa kecil. Tawa dingin. Meremehkan. Permainan menyamarnya bagus sekali. Nadia membeku. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Kacamata hitam dan masker terasa sia-sia. Wanita itu tersenyum sinis. Aku tahu kamu bukan Bu Ratna, katanya datar. Kamu Nadia, kan? Istri kesayangan Raka. Jantung Nadia serasa copot. Ia ketahuan. Seluruh rencananya runtuh dalam sekejap. Wanita itu menarik kursi di depannya dan duduk dengan santai. Santai saja, katanya. Aku tidak akan berteriak. Siapa kamu? Tanya Nadia akhirnya. Suaranya parau. Wanita itu tersenyum tipis. Namaku Kirana Wicaksono, jawabnya lugas. Aku rekan bisnis almarhum suamimu. Rekan bisnis? Nadia mengernyit. Setahunya, Raka mengurus perusahaan properti itu sendiri setelah ayahnya meninggal. Bu Ratna hanya duduk di dewan komisaris. Kirana seolah membaca pikirannya. Bukan di perusahaan utama, katanya tenang. Kami punya proyek sendiri. Proyek pesisir. Nadia menegang. Angga, Raka. Lanjut Kirana. Dia brilian. Tapi dia tidak percaya pada ibunya sendiri. Dia tahu Bu Ratna korup. Kirana menyesap kopi yang baru dipesannya. Makanya dia membangun proyek ini di luar sepengetahuan ibunya. Modal kami 50-50. Lalu pesan itu? Tanya Nadia, suaranya bergetar. Uang tutup mulut. Kecelakaan Raka? Ekspresi Kirana berubah. Dingin. Aku pakai kata itu untuk menekan Bu Ratna, jawabnya. Awalnya aku cuma curiga. Kematian Raka terlalu mendadak. Terlalu bersih. Remblong. Kirana tersenyum miring. Kedengaran seperti film murahan. Nadia berbisik lirih. Raka? Dibunuh? Iya, jawab Kirana tegas. Dan aku yakin ibunya sendiri yang merencanakannya. Dunia Nadia berputar. Kenapa? Kamu yakin? Tanyanya nyaris tak terdengar. Karena kepanikan Bu Ratna, jawab Kirana. Begitu aku menyebut kata kecelakaan, dia langsung membayar. Dia pikir aku tahu segalanya. Kirana mencondongkan tubuhnya. Sehari sebelum Raka meninggal, dia meneleponku. Dia bilang menemukan bukti kuat penggelapan besar-besaran di perusahaan. Dia bilang akan melaporkan ibunya ke polisi. Nadia menutup mulutnya. Dan keesokan harinya, dia mati, lanjut Kirana dingin. Air mata Nadia mengalir. Bukan duka, tapi kemarahan. Kenapa kamu memberitahu aku semua ini? Tanya Nadia akhirnya. Kirana menatapnya lurus. Karena kita punya musuh yang sama, katanya tanpa ragu. Aku ingin uangku kembali. Dan aku ingin Bu Ratna membusuk di penjara. Ia menambahkan pelan. Kamu ingin keadilan untuk Raka, kan? Nadia mengangguk. Rasa takutnya berganti tekad. Bantu aku, kata Kirana. Dan aku bantu kamu membuktikan Raka dibunuh. Nadia menatap wanita di depannya. Kirana bukan teman. Dia sekutu beracun. Namun satu-satunya harapan. Kirana merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah flash drive perak kecil. Ia mendorongnya ke arah Nadia. Apa ini? Tanya Nadia. Rekaman CCTV bengkel tempat mobil Raka diservis sehari sebelum dia meninggal. Jawab Kirana. Bu Ratna bilang itu servis rutin, kan? Itu bohong. Kirana berdiri. Lihat sendiri. Setelah itu, hubungi aku. Ia berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya anggun. Meninggalkan Nadia sendirian, menatap flash drive yang kini terasa sangat berat di tangannya. Flash drive perak itu terasa dingin di telapak tangan Nadia. Ia duduk terpaku di lobi hotel beberapa saat setelah Kirana Wicaksono pergi. Pikirannya kacau, dadanya sesak. Rekaman CCTV. Bukti. Jika semua yang dikatakan Kirana benar, maka hidup Nadia berada di ambang bahaya. Ia bangkit. Ia harus segera pulang. Ia harus melihat isi flash drive itu sekarang. Perjalanan pulang dengan taksi online terasa seperti siksaan terpanjang dalam hidupnya. Nadia duduk di kursi belakang, memeluk tasnya erat. Setiap mobil yang melintas di sampingnya terasa mencurigakan. Ia paranoid. Bagaimana kalau ini jebakan?
Bagaimana kalau Kirana berbohong? Namun suara dingin Kirana yang penuh keyakinan terus terngiang di kepalanya. Mereka sama-sama kehilangan. Kirana kehilangan uang dan rekan bisnis. Nadia kehilangan suami dan seluruh dunianya. Begitu tiba di rumah, Nadia membayar taksi dengan cepat dan langsung mengunci pintu gerbang serta pintu utama. Rumah itu terasa sunyi. Terlalu sunyi. Ia bersandar di pintu sejenak, mengatur napas. Ia aman, setidaknya untuk saat ini. Tanpa menyalakan lampu ruang tamu, Nadia berlari kecil menuju ruang kerja Raka di lantai atas. Ruangan itu jarang ia masuki sejak Raka meninggal. Terlalu banyak kenangan. Bau kopi dan kertas khas suaminya masih samar tercium. Nadia menyalakan laptop di meja kerja Raka. Cahaya layar menjadi satu-satunya penerangan di ruangan remang itu. Tangannya gemetar hebat saat ia memasukkan flash drive perak ke port USB. Sebuah folder muncul. Isinya hanya satu file video. Nama file itu rangkaian angka, tanggal dan jam. Tanggalnya, sehari sebelum Raka meninggal. Jam, pukul 23 malam. Nadia menelan ludah dan mengklik file itu. Video terbuka. Kualitasnya buruk. Hitam putih. Agak buram. Itu rekaman dari dalam sebuah bengkel mobil. Nadia langsung mengenali sedan hitam milik Raka yang terparkir di tengah ruangan. Seorang montir berseragam terlihat membungkuk di bagian mesin. Bengkel itu seharusnya sudah tutup. Nadia menahan napas dan memajukan video. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian berarti. Lalu, sebuah pintu di sisi bengkel terbuka. Sosok kedua masuk. Lebih tinggi dari montir. Mengenakan jaket dan topi. Wajahnya sulit terlihat. Sosok itu berjalan mendekati mobil Raka. Ia berbicara dengan montir sambil menunjuk ke arah mesin. Montir mengangguk. Kemudian, sosok itu merogoh sakunya. Mengeluarkan amplop coklat tebal. Ia menyerahkannya kepada montir. Montir menerimanya cepat dan memasukkannya ke saku celana. Jantung Nadia serasa berhenti. Ini transaksi. Ini pembayaran. Sosok berjaket itu menepuk bahu montir lalu berbalik untuk pergi. Namun tepat sebelum keluar, ia sedikit mendongak. Seolah sadar akan keberadaan kamera CCTV. Hanya sedetik. Tapi cukup. Cahaya lampu neon bengkel jatuh tepat ke wajahnya. Nadia memekik tertahan. Ia menekan pos dan memperbesar gambar. Air mata langsung mengalir. Wajah itu, ia melihatnya hampir setiap hari selama bertahun-tahun. Ia bahkan baru melihatnya beberapa jam lalu. Di balik kemudi mobil yang membawa Bu Ratna pergi dari rumahnya. Itu Pak Surya. Sopir pribadi Bu Ratna. Tubuh Nadia terasa dingin. Pengkhianatan itu terlalu dalam. Bu Ratna tidak mengotori tangannya sendiri. Ia menggunakan orang kepercayaannya. Orang yang selama ini sopan, pendiam, selalu menunduk hormat. Pak Surya, orang yang ikut mengangkat peti jenazah Raka di pemakaman. Nadia menutup mulutnya, menahan mual. Ini bukan kebetulan. Ini konspirasi rapi. Bu Ratna adalah otaknya. Pak Surya adalah eksekutornya. Nadia terduduk lemas di kursi kerja. Tatapannya kosong menatap layar laptop. Namun sebelum ia sempat mencerna semuanya, keheningan rumah pecah. Bel berbunyi. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Ditekan dengan kasar. Penuh amarah. Nadia tersentak. Ia berlari ke jendela kamar dan mengintip ke bawah. Di teras depan, di bawah lampu yang redup, berdiri Bu Ratna. Wajahnya pucat. Matanya liar. Tidak ada lagi senyum manis. Di balik gerbang, terparkir sedan hitam. Dan Nadia tahu, Pak Surya ada di dalam mobil itu. Sang pembunuh kini berada di depan rumahnya. Jantung Nadia berpacu liar. Bu Ratna ada di depan pintu. Dan Pak Surya, pembunuh suaminya, menunggu di dalam mobil. Kepanikan murni menjalari seluruh tubuh Nadia. Bu Ratna pasti sudah sadar ponselnya tidak ada. Ia pasti mencarinya di mobil, di tas, di kantor. Dan sekarang, ia kembali ke satu-satunya tempat terakhir ia berada. Rumah ini. Bel kembali berbunyi lebih keras. Lebih lama. Nadia berlari kecil ke meja kerja, mencabut flash drive dari laptop, dan menyelipkannya ke dalam saku gamisnya yang dalam. Laptop ditutup. Ponsel Bu Ratna masih ada di tasnya.
Ia tidak boleh membiarkan Bu Ratna menemukannya. Dengan napas terengah, Nadia berlari menuruni tangga. Sebentar, teriak Nadia. Ia berusaha membuat suaranya terdengar normal. Sedikit mengantuk. Seolah baru saja tertidur. Di ruang tamu, Nadia membuka tasnya dan dengan gerakan cepat menyelipkan ponsel Bu Ratna ke celah dalam sofa, tepat di tempat Bu Ratna duduk tadi siang. Cukup dalam. Tak terlihat kecuali dicari dengan sengaja. Ia menarik napas panjang. Merapikan hijabnya. Sekarang, ia harus menjadi menantu berduka, bukan penyelidik. Nadia membuka pintu. Bu, katanya pura-pura terkejut. Ada apa malam-malam kesini lagi? Wajah Bu Ratna tegang. Matanya langsung memindai seluruh isi rumah melewati bahu Nadia. Ponsel ibu tertinggal di sini, katanya dingin. Nada menuduh. Oh ya. Nadia menutup pintu perlahan. Tadi setelah ibu pulang, saya langsung ke dapur. Belum sempat beres-beres. Bu Ratna tidak menjawab. Ia langsung melangkah masuk. Mendorong Nadia ke samping. Menuju sofa. Bu Ratna mengangkat satu persatu bantal sofa. Membantingnya ke lantai. Matanya liar. Ia berjongkok, mengintip ke kolong sofa, meraba karpet, memeriksa bawah meja kopi. Tadi ibu taruh di sini, tepat di sini, gumamnya frustrasi. Mungkin jatuh di mobil, Bu? Saran Nadia pelan. Bu Ratna menoleh cepat. Tatapannya menusuk. Di mobil tidak ada. Katanya dengan suara bergetar menahan amarah. Pak Surya sudah membongkar seluruh mobil. Ia melangkah mendekati Nadia. Sangat dekat. Kamu tidak melihatnya? Bisiknya. Berbahaya. Nadia menggeleng. Tidak, Bu. Saya tidak lihat apa-apa. Bu Ratna menatap Nadia dari atas ke bawah. Kecurigaan jelas terpancar. Kamu menyembunyikannya, ya? Tuduhnya. Kemarahan dingin naik dari dada Nadia. Ia menatap balik. Ibu, kata Nadia tenang namun kokoh. Ibu menuduh saya mengambil ponsel ibu. Bu Ratna tampak terkejut dengan perubahan nada itu. Saya tidak tahu di mana ponsel ibu, lanjut Nadia. Tapi kalau ibu mau menuduh saya, silakan. Nadia merentangkan tangannya sedikit. Silakan geledah rumah ini. Geledah kamar saya. Tas saya. Saya juga kalau perlu. Ia menatap Bu Ratna lurus. Tapi setelah ibu tidak menemukan apa-apa, saya harap ibu ingat. Ibu sedang berada di rumah almarhum anak ibu. Itu gertakan. Dan Bu Ratna tahu. Jika ia memaksa, ini akan menjadi perang terbuka. Wajah Bu Ratna memerah. Ia terpojok. Ia tahu Nadia tidak berbohong. Jika memang mencuri, Nadia tak akan setenang ini. Namun kepanikan karena ponsel itu jauh lebih besar. Di dalamnya ada segalanya. Akhirnya, Bu Ratna menghela napas kasar. Mungkin, ibu salah, katanya kaku. Mungkin tertinggal di kantor. Alasan lemah. Mereka berdua tahu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bu Ratna berbalik dan keluar. Pintu dibanting keras. Bingkai foto Raka di dinding bergetar. Nadia bersandar di pintu. Kakinya lemas. Ia menunggu sampai suara mobil menjauh. Lalu mengunci pintu. Ia kembali ke sofa, merogoh celah bantal, dan menarik keluar ponsel Bu Ratna. Benda ini adalah senjatanya. Ia menyalakannya. Ia harus menemukan lebih banyak bukti. Nadia membuka aplikasi email. Kotak masuk, kosong. Kotak terkirim, kosong. Bu Ratna sangat rapi. Lalu Nadia teringat sesuatu. Folder draft. Ada satu email. Belum terkirim. Ditujukan ke kontak bernama J. Nadia tahu itu Pak Surya. Ia membuka draft itu. Dan darahnya membeku. Isi pesan singkat. Saya mulai curiga. Dia tahu soal ponsel. Habisi dia. Buat terlihat seperti perampokan. Napas Nadia tercekat. Habisi dia. Bu Ratna tidak hanya ingin menutup mulutnya. Ia ingin membunuhnya. Persis seperti Raka. Napas Nadia tercekat di tenggorokan. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Habisi dia. Buat terlihat seperti perampokan. Bu Ratna tidak panik semata karena kehilangan ponsel. Ia panik karena Nadia tahu. Dan bagi Bu Ratna, satu-satunya solusi adalah
Membunuh Nadia. Persis seperti yang ia lakukan pada Raka. Waktu Nadia sangat sedikit. Bu Ratna bisa saja sudah menelepon Pak Surya dari nomor lain. Atau mungkin, Pak Surya sudah dalam perjalanan kembali ke rumah ini. Rumah yang dulu terasa aman kini berubah menjadi perangkap maut. Dengan tangan gemetar hebat, Nadia memotret layar ponsel Bu Ratna, mengabadikan draft email mengerikan itu. Bukti niat pembunuhan. Ia menyelipkan ponsel Bu Ratna ke dalam saku gamisnya, bersebelahan dengan flash drive rekaman CCTV. Tas selempang diraih. Ia tidak membawa apa-apa lagi. Nyawanya adalah satu-satunya hal yang penting. Nadia berlari ke pintu belakang. Membukanya perlahan. Mengintip ke halaman yang gelap. Seng! Ia menyelinap keluar, melompati pagar samping yang rendah, lalu berlari menyusuri jalan kompleks. Ia tidak berani memesan taksi online. Ia terus berlari, bersembunyi di balik bayangan pepohonan. Hingga akhirnya ia mencapai jalan raya utama yang ramai. Di bawah lampu jalan, dikelilingi lalu lintas, Nadia akhirnya bisa bernapas sedikit. Ia berhenti di depan sebuah minimarket 24 jam. Tangannya masih gemetar. Nadia mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia tahu, hanya ada satu orang yang mungkin bisa membantunya. Ia membuka flash drive pemberian Kirana menggunakan adaptor kecil di ponselnya. Seperti yang dikatakan Kirana, di dalamnya ada satu file teks. Isinya hanya satu nomor telepon. Nadia menekan nomor itu. Dering berbunyi 2 kali. Ya! Suara dingin Kirana langsung terdengar. Tanpa basa-basi. Dia tahu. Bisik Nadia panik. Ibu Ratna, dia mau membunuh saya. Hening sesaat di seberang sana. Nadia takut Kirana akan menutup telepon. Lalu suara Kirana terdengar lebih tajam. Di mana kamu sekarang? Di jalan raya dekat rumah saya. Saya kabur. Bagus, jawab Kirana cepat. Tetap di tempat ramai. Aku kirim alamat. Naik taksi biasa. Jangan pakai online. Pastikan kamu tidak diikuti. Bawa ponsel Bu Ratna. Bawa flash drive itu. Jangan bicara dengan siapapun. Aku tunggu 30 menit. Panggilan terputus. Beberapa detik kemudian, sebuah alamat masuk melalui pesan. Sebuah apartemen mewah di pusat kota. Nadia menghentikan taksi yang melintas dan menyebutkan alamat itu. Perjalanan terasa menegangkan. Ia terus melihat ke kaca spion. Takut ada mobil yang mengikutinya. Tepat setengah jam kemudian, Nadia berdiri di depan sebuah unit apartemen luas. Pintu terbuka. Kirana berdiri di sana, mengenakan piyama sutra. Tenang, dingin. Seolah ini bukan situasi hidup dan mati. Masuk, katanya singkat. Nadia duduk di sofa. Kasih ponselnya. Perintah Kirana. Nadia menyerahkan ponsel Bu Ratna. Kirana mengambil laptop dan beberapa kabel. Kita tidak punya banyak waktu, katanya. Bu Ratna pasti mencoba melacak ponsel ini. Ia menghubungkan ponsel ke laptop. Sebuah program berjalan. Cloning data. Bilah kemajuan perlahan terisi. Ceritakan soal email itu, kata Kirana tanpa menoleh. Nadia menceritakan semuanya. Kirana mengangguk. Dia panik. Gumamnya. Orang panik selalu membuat kesalahan. Bilah kemajuan mencapai 100%. Selesai. Kirana mematikan ponsel Bu Ratna. Sekarang dia tidak bisa melacak kita. Ia mulai membuka file-file hasil salinan. Pesan. Galeri. Riwayat panggilan. Lalu Kirana berhenti. Ada cadangan, katanya. Orang seperti Bu Ratna tidak percaya siapapun. Ia menemukan sebuah aplikasi keuangan tersembunyi, terkunci sandi. Kapan Raka lahir? Tanya Kirana. Nadia menyebutkan tanggalnya. Gagal. Kapan ayah Raka meninggal? Nadia menyebutkan tanggal itu. Aplikasi terbuka. Isinya membuat Nadia membeku. Catatan penggelapan dana perusahaan. Aliran uang haram. Nama-nama fiktif. Lalu satu file lagi. Wasa Asleka. Surat itu dibuat sebulan sebelum Raka meninggal. Isinya jelas. Seluruh aset pribadi Raka, termasuk 70% saham perusahaan, jatuh ke tangan Nadia. Bukan Bu Ratna. Surat wasiat yang ditunjukkan Bu Ratna dulu, palsu.
Dia tidak cuma membunuh suamiku, bisik Nadia. Dia merampok hidupku. Kirana menatap layar dengan mata dingin. Kita sudah punya segalanya, katanya. Tapi belum cukup. Kita butuh pengakuan langsung. Ia menatap Nadia. Kita akan menjebak mereka. Kita harus memancing mereka berdua, kata Kirana dengan suara tenang namun mematikan. Nadia menatapnya, jantung masih berdebar kencang. Bu Ratna dan Pak Surya harus ada di tempat yang sama, lanjut Kirana. Di waktu yang sama. Kirana mengambil ponsel Bu Ratna yang sudah dimatikan. Ia menyalakannya kembali. Pak Surya pasti sedang menunggu perintah, katanya. Dan Bu Ratna pasti sedang panik mencarinya. Kirana membuka aplikasi pesan dan masuk ke percakapan dengan kontak J. Jaringan menari cepat di layar. Rencana perampokan gagal. Dia kabur. Dia tahu segalanya dan pasti ke polisi. Temui saya di gudang lama Cikarang sekarang. Bawa rekaman asli dari bengkel. Kita harus musnahkan semuanya. Cepat. Pesan terkirim. Nadia menatap Kirana dengan gugup. Rekaman asli? Tanyanya. Kirana tersenyum tipis. Aku mengarang, jawabnya santai. Tapi orang bersalah seperti Pak Surya pasti menyimpan asuransi untuk dirinya sendiri. Dan sekarang dia akan panik. Gudang tua di Cikarang itu gelap dan pengap. Bau debu, karat, dan minyak solar menusuk hidung. Bangunan itu terbengkalai, salah satu aset lama keluarga Raka yang sudah lama dilupakan. Tempat yang sempurna. Kirana sudah tiba lebih dulu bersama dua pria berbadan besar berpakaian serba hitam. Mereka bukan polisi. Mereka tim keamanan pribadi Kirana. Mereka bergerak cepat, memasang kamera tersembunyi dan mikrofon sensitif di beberapa sudut gudang. Nadia duduk di dalam mobil Kirana yang diparkir di seberang jalan, tersembunyi di balik deretan truk rongsok. Ia mengenakan jaket hoodie gelap dan masker. Hijab panjangnya disembunyikan di dalam jaket. Ia adalah umpan. Kamu yakin? Bisik Nadia. Ini gila. Sangat yakin, jawab Kirana tanpa menoleh. Pak Surya akan datang. Dan Bu Ratna. Lanjutnya dingin, dia buta sekarang. Ponselnya ada padamu. Kita kirim lokasi GPS sebentar tadi. Dia akan mengira kamu atau Pak Surya ada di sini. Dia tidak akan bisa menahan diri. Waktu berjalan lambat. Seng. Hanya suara jangkrik dan angin malam. Lalu, cahaya lampu mobil menyorot jalan masuk gudang. Sebuah sedan hitam berhenti. Mesinnya mati. Pintu terbuka. Pak Surya keluar. Wajahnya tegang. Ia menenteng tas laptop kecil. Dia membawa asuransinya. Gumam Kirana. Pak Surya melangkah masuk perlahan. Ibu. Bu Ratna? Panggilnya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ini saatnya. Nadia membuka pintu mobil dan melangkah keluar ke area yang diterangi cahaya bulan. Pak Surya. Panggil Nadia. Pak Surya terlonjak. Nadia? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Bu Ratna? Ibu Ratna tidak ada di sini, Pak, jawab Nadia tenang. Wajah Pak Surya memucat. Ia langsung paham. Kamu menjebak saya, katanya panik. Ia berbalik hendak lari. Terlambat. Lampu sorot menyala terang. Dua pria keamanan Kirana sudah memblokir jalannya. Pak Surya terpojok di dinding gudang. Saya tidak tahu apa-apa, teriaknya. Nadia melangkah maju. Bapak ada di bengkel malam sebelum suami saya meninggal. Katanya dingin. Kami punya rekaman CCTV. Pak Surya ambruk. Air mata mengalir. Bukan saya. Saya cuma disuruh. Disuruh siapa? Desak Kirana. Ibu Ratna, teriak Pak Surya histeris. Dia yang merencanakan semuanya. Ia merangkak mendekati Nadia. Maafkan saya, Non Nadia. Saya takut. Dia menjanjikan uang. Dia mengancam saya. Dan Bapak juga akan menghabisi saya, kan? Tanya Nadia pelan. Belum. Saya belum sempat. Dia yang memaksa. Buktinya? Tanya Kirana tajam. Dengan tangan gemetar, Pak Surya membuka tas laptopnya. Ia mengeluarkan flash drive lain. Ini rekaman suara, katanya terisak. Perintahnya.
dan salinan CCTV asli. Tiba-tiba, decitan ban keras memecah malam. Sebuah mobil berhenti mendadak di pintu masuk gudang. Pintu terbuka. Bu Ratna keluar. Wajahnya pucat. Matanya liar. Ia melihat Pak Surya terduduk di tanah, menunjuk lurus ke arahnya sambil berteriak. Dia dalangnya. Ibu Ratna yang menyuruh saya membunuh Raka. Dunia seakan berhenti. Gudang tua itu kini bermandikan cahaya merah dan biru dari lampu rotator polisi. Beberapa mobil patroli dan kendaraan tim penyidik memblokir seluruh jalan masuk. Polisi berseragam bergerak cepat dan terorganisir. Bu Ratna tidak lagi melawan. Ia berdiri diam saat seorang polisi wanita memborgol kedua tangannya ke belakang punggung. Wajahnya pucat, kosong, seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Di sisi lain, Pak Surya menyerahkan diri dengan pasrah. Tangannya terulur untuk diborgol. Aku akan bekerja sama, Pak. Aku akan ceritakan semuanya. Beban yang ia pikul selama setahun akhirnya runtuh. Seorang pria berjas rapi, pengacara Kirana, mendekati penyidik yang memimpin. Di tangannya ada sebuah tas berisi barang bukti. Di dalam sini, katanya tegas, ada data cloning lengkap dari ponsel pelaku. Bukti korupsi, rencana pembunuhan, surat wasiat asli. Ada 2 flash drive berisi rekaman CCTV bengkel. Dan 1 flash drive rekaman audio perintah pembunuhan. Seluruh kejadian malam ini juga terekam kamera kami. Penyidik itu mengangguk singkat. Kami akan mengamankan semuanya. Nadia berdiri terpaku. Ia menyaksikan Bu Ratna digiring masuk ke mobil polisi. Mobil itu melaju perlahan, lalu menghilang di tikungan jalan. Tubuh Nadia yang sejak tadi tegang akhirnya luruh. Kakinya lemas. Jika Kirana tidak menopangnya, ia mungkin sudah jatuh. Malam panjang penuh teror itu akhirnya berakhir. Proses hukum berjalan cepat. Kasus ini menjadi berita nasional. Seorang ibu sosialita membunuh putra kandungnya sendiri demi menutupi korupsi dan merebut warisan. Di pengadilan, bukti-bukti begitu telak. Rekaman suara Bu Ratna menjadi bukti kunci. Ditambah kesaksian penuh Pak Surya. Draft email yang membuktikan niat pembunuhan terhadap Nadia. Putusan dijatuhkan. Bu Ratna dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Raka, percobaan pembunuhan terhadap Nadia, korupsi, pemalsuan dokumen, vonis, penjara seumur hidup. Seluruh aset hasil korupsi disita negara. Pak Surya, karena bekerja sama sebagai saksi kunci, mendapat hukuman lebih ringan, namun tetap harus menjalani belasan tahun penjara. Surat wasiat asli Raka dinyatakan sah. Secara hukum, Nadia adalah pemilik 70% saham perusahaan. Kirana mendapatkan kembali haknya atas proyek pesisir. Kemitraan beracun mereka berakhir di sana. Mereka berpisah bukan sebagai teman, melainkan sebagai 2 orang yang selamat dari badai yang sama. 6 bulan kemudian, Nadia melangkah keluar dari lift di lobi utama gedung perusahaan. Para karyawan menyapanya hormat. Selamat siang, Bu Nadia. Ia membalas dengan senyum tenang. Hijabnya rapi, pakaiannya elegan, auranya berbeda. Ia bukan lagi wanita rapuh yang hidup dalam duka. Ia seorang pemimpin. Suatu sore, Nadia mengunjungi sebuah pemakaman yang terawat rapi. Ia membawa setangkai bunga lili putih, bunga kesukaan Raka. Ia berhenti di depan nisan marmer hitam bertuliskan nama suaminya. Assalamualaikum, Mas, bisiknya. Semua sudah selesai. Keadilan sudah datang. Ia tidak menangis. Yang tersisa hanya kedamaian. 3 tahun berlalu. Nama gedung pencakar langit itu kini berubah. Bukan lagi nama keluarga lama. Kini tertulis Pratama Group. Di lantai 40, Nadia berdiri di depan Dewan Direksi sebagai Presiden Direktur. Ia mempresentasikan proyek baru. Seluruh laba kuartal ini, katanya tegas, akan dialokasikan untuk pembangunan Wisma Raka Pratama. Perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini visi Raka. Dan Nadia menjaganya. Di tempat lain, di balik jeruji besi, Bu Ratna hidup sendirian. Tanpa kekuasaan. Tanpa harta. Tanpa keluarga. Karmanya bukan hanya penjara. Karmanya adalah dilupakan.
Malam itu, Nadia duduk di teras rumahnya yang telah direnovasi. Ponselnya berdering. Pengingat kalender. Ulang tahun Raka. Nadia tersenyum. Ia menutup mata, menghirup udara malam. Ia telah menemukan kebenaran. Ia telah mendapatkan keadilan. Dan ia menemukan dirinya sendiri. Ia hidup. Dan itu adalah keadilan terbaik dari semuanya.